Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke pertemuan 9 dengan pokok bahasanya adalah rangkaian kombinasional. Dalam pertemuan 9 ini nanti yang akan kita pelajarin ada beberapa rangkaian kombinasional, yaitu yang pertama multiplexer, kemudian demultiplexer, kemudian ada decoder, ada encoder, lalu sedikit kita akan membahas mengenai 7 segment, apa itu yang dimaksud dengan 7 segment. Nah, multiplexer, rangkaian ini berfungsi untuk memilih salah satu dari variabel saluran masukan untuk dihubungkan ke sebuah saluran keluaran output. Rangkaian ini juga disebut dengan data selector. Secara visual atau secara gambarannya seperti ini ya, rangkaian multiplexer itu. Jadi dia dapat difungsikan sebagai data selector. Nah, di sini ada dalam multiplexer ini dia terdiri dari beberapa input data, kemudian satu output. Nah, di sini kita membayangkan bahwa ini ada switch atau saklar yang akan menghubungkan output ini dengan inputan yang di depan. Jadi multiplexer ini dia memilih salah satu inputan yang kemudian akan masuk ke dalam output ya, outputnya ke sini ya. Nah, seperti ini kurang lebih visualisasinya. Jadi dia bisa memilih data yang dari sini, atau data yang dari sini, atau data yang dari sini, atau data yang dari sini. Ini fungsi multiplexer. Tapi kalau ini kita gambarkan dalam bentuk mekanisnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di dalam digital nanti dia akan menggunakan beberapa gerbang digital. Nah, kembali lagi ke slide. Salah satu multiplexer yang paling sederhana adalah multiplexer 2-to-1 atau 2 ke 1. Di sini dia hanya terdiri dari 2 AND dan 1 OR, kemudian ditambah 1 inverter ya. Rumus dari rangkaian MUX 2 ke 1 ini adalah Y, outputnya di sini Y sama dengan A N S komplement N di-OR-kan dengan B di N-kan dengan S. S di sini fungsinya dia mengatur apa nanti misalnya S-nya harganya 0, maka data yang masuk dari A. Kemudian kalau S-nya 1, maka data yang masuk dari B. Jadi kalau kita gambarkan dengan logisim ya, kurang lebih ini. Oke. Misalkan ini A. Atau inputannya kita bisa ganti dengan button supaya nanti dia kelihatan. Button seperti ini. Lalu di sini ada 2 gerbang N. Ini inputan B di sini. Jadi ini inputan A, kemudian di sini inputan B. Oke, nah lalu di sini ada S sebagai pengatur ya. Nah, kemudian di sini ada inverter untuk di A. Kita bisa pasang di sini inverternya. Oke, nah dari 2 N ini dihubungkan dengan 1 OR. Nah, kemudian outputnya di sini, atau kita bisa gunakan lampu, misalnya lampu LED. Seperti ini ya. Jadi pada saat nilai S-nya 0, maka lampu LED ini hanya bisa dinyalakan dari A. Seperti ini.
Nah, ini bisa dinyalakan dari A, sementara dari B dia nggak akan nyala. Nah, pada saat S-nya 1, maka lampu ini hanya bisa dinyalakan dari B. Dari A dia tidak akan menyala, seperti itu. Maka data yang masuk ke sini ini kalau dia 1, dia akan selecting, akan memilih data dari B. Kalau dia S-nya 0, maka dia akan memilih data dari A. Ini merupakan salah satu multiplexer yang paling sederhana. Oke, nah berikutnya di sini ada multiplexer yang terdiri dari 4 inputan, X0, X1, X2, dan X3. Ini sebagai contoh soal latihan ya. Nah, yang ditanya di sini rumusnya, tabel kebenaran ya. Tapi kita lihat dulu rumusnya apa, supaya kita bisa dapat membuat tabel kebenaran. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya ini ya. Jadi kita urutkan mulai dari N yang pertama di sini. N yang pertama di sini kita urutkan, ini yang masuk ke sini adalah data dari A. A ketemu inverter menjadi di sini A komplement. B ketemu inverter menjadi B komplement. Kemudian dihubungkan dengan X0. Jadi di sini A komplement, B komplement, X0. Lalu yang di N berikutnya ini A dikomplementkan lagi menjadi A. Lalu B komplement dan X1. Jadi A komplement, A B komplement X1 ya. Karena A-nya ini tadi A dikomplementkan lagi. Nah, berikutnya yang ini. Yang ini berarti kalau kita lihat di sini dia ini ada A komplement, yang ini B, yang ini X2. Jadi A komplement B X2. Kemudian yang terakhir di sini ini A, ini B, dan ini X3. Jadi A, B, X3. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Diorkan di sini. Jadi X sama dengan A komplement B komplement X0, diorkan dengan A B komplement X1, diorkan lagi dengan A komplement B X2, diorkan lagi dengan A B X3. Nah, nanti silakan kalian bikin sendiri ya tabel kebenarannya atau truth table-nya. Bisa dengan Excel, kalau mau gampang bisa juga dengan manual ya. Karena kita di sini untuk video ini waktunya terbatas, saya tidak akan membuatkannya. Kemudian berikutnya kita masuk saja ke demultiplexer. Demultiplexer rangkaian ini berfungsi untuk menerima informasi pada satu saluran masukan dan menyalurkannya kepada N saluran. Jadi dia inputannya satu, outputnya dia banyak. Secara ilustrasi bisa dilihat dengan gambar berikut ini ilustrasinya nih. Jadi di sini ada 4 output. Di sini ada input 1. Nah, input ini akan disalurkan kemana? Ke sini atau ke sini atau ke sini atau ke sini dengan pilihannya. Bisa ke sini misalnya, atau ke sini, atau ke sini. Seperti itu ya. Atau kemudian kembali lagi seperti itu. Nah, ini multiplexer. Nah, kalau di dalam proses digital, multiplexer itu kalau di sini dicontohkan, misalnya di sini ada inputan A0, A1, A2. A0, A1, A2. Outputnya di sini nanti ada 8 karena di sini ada 3 input. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 outputnya. Kalau dia ada 4 input, 2 pangkat 4 berarti 16. Berarti kalau 5 berarti ada 32 dan seterusnya. Di sini misalnya arus, sebuah arus atau data ya. Nah, data dari D ini, dia akan disalurkan kemana? Ke X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, atau X7. Nah,
Coba sekarang kita gambarkan dalam bentuk logisim ya. Kita bikin lagi sini. Ini ada X2, X1, dan X0. Di sini kita taruh inverter pada masing-masing. Kita kecilkan inverternya. Supaya dia nanti ada komplemennya masing-masing dari nilai X atau nilai inputan. Oke, ini X0, X1, X2. Oke ya. Nah, lalu di sini ada 8 output N yang dihubungkan dengan N. Kita boleh kecilkan saja sedikit karena hanya dibutuhkan 3 input supaya lebih hemat ruangan. Inputannya ada 4 ya. Maka biarkan dia besar. Jadi ada 4N sehingga ada 8 put. Oke. Nah, cara menghubungkannya jadi kalau untuk yang X0 ini kita hubungkan selang-seling. Selang-seling seperti ini. Ini dihubungkan X0 komplement. Kemudian dihubungkan lagi sini. Kemudian dihubungkan lagi ke sini. Dihubungkan lagi ke sini. Yang ini enggak ya. Dihubungkan lagi ke sini ya. Nah, kemudian yang untuk X0 nya dihubungkan ke berselang-seling dengan X0 komplement. Seperti ini. Nah, untuk X1 dia dihubungkan dua-dua. Jadi X1 komplement sini 1, kemudian di sini 1. Nanti kita lengkap lagi 2. Jadi kita masukkan lagi di sini. Kemudian di sini. Nah, untuk X1-nya jadi kita selang-seling dengan yang X1 komplement. Dua-dua. Di sini, kemudian yang ini di sini dan di sini. Oke. Nah, untuk X2 kita hubungkan 44. Kalau tadi 11 kemudian 22 44. Jadi ini dihubungkan ke sini. Dihubungkan ke 2. Bisa dikit ya. 3 4. Lalu yang ini dihubungkan dengan sisanya dengan X2. Oke. Nah,
Kemudian datanya dari sini ya. Data ini bisa kita gunakan konstanta saja, karena dia akan harus selalu 1. Nah, jadi ini konstanta, kita hubungkan ke semua. Belum terhubung ya. Nah, outputnya di sini dihubungkan dengan OR. Karena di sini ada 8 input, ya, 8 output ya. Jadi ini ada 8 output. Ini outputnya. Oke. Nah, jadi pada saat 000 output akan di sini yang 1. Pada saat ini 001 maka dia akan ke sini. Pada saat ke X0 X1 ya. Saya salah tadi, yang ini berarti tadi adalah A ya. 0 1 A2. Oke, nah pada saat inputannya 010 dia akan pindah ke sini, 011 dia akan ke sini, 100 dia akan ke sini, 101 dia akan ke sini, 110 dia akan ke X6, 111 dia akan ke X7. Jadi ini bentuk demultiplexer 3 inputan. Jadi untuk 3 inputan dia menjadi 8 output seperti itu ya. Nah, kemudian decoder adalah rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk mengubah n buah kode bit pada saluran masukan menjadi 2 pekat n buah kode pada saluran